Kita semua pasti kenal kan? Sosoknya gagah menatap kita dari dinding-dinding sekolah, kantor pemerintahan, bahkan dari lembaran paspor kita. Ya, Garuda Pancasila. Tapi sadar nggak, di balik tatapannya yang tajam itu, ada satu detail yang sering banget kita lewatkan. Hari ini, kita akan coba bedah makna tersembunyi di balik ikon kebanggaan bangsa ini. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dalam banget maknanya. Coba deh perhatikan baik-baik. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kepala Garuda itu selalu, dan saya ulangi ya, selalu menoleh ke kanan? Apa ini cuma sekedar pilihan desain biar kelihatan keren? Atau jangan-jangan ada filosofi besar di baliknya? Nah, jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda melihat lambang negara kita selamanya. Yuk kita telusuri jawabannya. Ini semua tentang sesuatu yang disebut jalan kebajikan. Oke, untuk ngerti ini, kita perlu sedikit flashback ke tahun 1950. Waktu itu, Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka lagi semangat-semangatnya mencari jati diri. Di tengah proses itulah, lambang negara ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Sejak diresmikan, simbol ini bukan cuma gambar, tapi jadi cerminan jiwa dan cita-cita kita semua. Banyak yang mungkin langsung mikir, wah ini pasti ada hubungannya sama politik, kanan-kiri. Eits, tunggu dulu. Ternyata jawabannya sama sekali bukan di situ. Untuk memahami tatapan Garuda, kita justru harus melihatnya dari kacamata filosofi dan pemikiran luhur para pendiri bangsa kita. Dan inilah dia kuncinya. Di banyak sekali kebudayaan dan falsafah luhur di Nusantara, arah kanan itu punya makna yang dalam banget. Arah kanan itu identik dengan kebajikan, kebenaran, dan kebaikan. Kita kan biasa diajarkan memberi pakai tangan kanan, melangkah masuk ke tempat baik pakai kaki kanan. Nah, arah kanan itu simbol dari jalan yang lurus dan benar. Jadi, tatapan ke kanan ini bukan soal masa lalu, sama sekali bukan. Justru ini adalah sebuah harapan abadi untuk masa depan. Seakan-akan Garuda ini berpesan bahwa sebagai bangsa kita harus selalu punya cita-cita untuk melangkah ke arah kebaikan, ke arah kemajuan, menuju cahaya. Keunikan pilihan filosofis ini jadi makin terasa spesial kalau kita coba bandingkan dengan negara lain. Yuk kita lihat sebentar bagaimana simbol elang di negara lain digambarkan. Coba kita lirik elang dari Jerman atau elang botak dari Amerika Serikat. Tatapan mereka seringkali lurus ke depan atau bahkan ke kiri. Itu simbol yang kuat untuk kekuasaan, kedaulatan, power. Nah, Garuda kita beda. Tatapan yang ke kanan itu bukan soal unjuk kekuatan, tapi soal kebijakan. Ini adalah sebuah pilihan filosofis yang sangat sadar dan membedakan Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah bentuk Garuda yang kita kenal sekarang ini langsung jadi begitu saja? Ternyata enggak. Ada perjalanannya sendiri loh, dari sekedar sketsa sampai jadi sebuah mahakarya. Ternyata desain awal yang diajukan oleh Sultan Hamid II itu sedikit berbeda dari yang kita kenal sekarang. Salah satu masukan paling penting justru datang dari Presiden Soekarno sendiri. Beliau yang menyarankan, coba deh tambahkan jambul di kepala Garuda. Sentuhan yang kelihatannya kecil ini ternyata krusial, membuat sang Garuda jadi tampak jauh lebih gagah dan berwibawa, menyempurnakan bentuk ikonik yang kita semua banggakan hari ini. Jadi lain kali Anda melihat Garuda, ingatlah ini. Tatapannya yang kokoh ke arah kanan itu bukan sekedar gambar. Itu adalah sebuah janji, sebuah pengingat. Deklarasi abadi bahwa bangsa Indonesia akan selalu memilih jalan kebajikan dan selalu berpihak pada kebenaran. Dan ini bikin kita berpikir kan, simbol-simbol nasional lain di seluruh dunia, kira-kira cerita filosofis apa lagi ya yang tersembunyi di baliknya? Terkadang, makna yang paling besar justru tersimpan dalam detail yang paling sering kita anggap biasa saja.